Assalamualaikum pemirsa. Saya baru saja sholat subuh di suatu masjid di Pekanbaru. Namun saya untuk pagi ini tidak mendapatkan konten sholat subuh karena sholat subuh yang saya rekam menurut saya tidak memenuhi standar bacaan imamnya. Menurut pendengaran saya banyak yang keliru panjang pendeknya, maka saya berpikir untuk tidak memposting bacaan imam tersebut. Namun itu bukan hal satu-satunya yang ingin saya ceritakan di vlog hari ini. Ada hal yang lebih daripada itu. Dua hari yang lalu anak saya tiba-tiba mengatakan ingin menonton Ant-Man and Wasp. Ingin menonton dengan saya. Kebetulan anak saya memang baru ulang tahun, maka permintaannya saya setujui. Saya katakan hadiahnya ulang tahunnya nonton bersama aja ya. Kemudian saya bertanya, bagaimana dengan adik, kita ajak enggak? Oh ya katanya, kalau untuk ngajak adik berarti nggak bisa kita nonton sekarang, harus nunggu adik pulang. Jadi nontonnya malam. Anak saya dan saya setuju untuk menontonnya malam, nunggu adiknya pulang sekolah. Kesorean harinya, ketika adik pulang sekolah, ditawarilah nonton malam-malam. Tapi adik bilang dia mau ujian. Besoklah, kata adiknya. Anak saya nggak tega juga. Dia nonton dengan saya berdua, sementara adiknya tidak ikut. Maka anak saya mengatakan, besoklah Pak, adik sekarang ujian. Gak apa-apa, saya bilang. Ya nggak apa-apa. Oke, kita tunda nontonnya satu hari. Hari berikutnya saya dengan istri saya pergi ke sebuah toko di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru untuk membeli bahan-bahan makanan untuk di kulkas. Lebih tepatnya sebenarnya bahan cemilan seperti risoles, pastel, dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam perjalanan itu terasa oleh saya mobil saya ada bermasalah, mendengung ketika digas dan seperti kehilangan tenaga. Sempat-sempat saya berpikir jangan-jangan mobil ini akan mogok. Kemudian saya pulang saja dengan membawa mobil pelan-pelan dan memilih jalan yang tidak macet tanpa mendaki dan menurun. Jalan memutar jadinya lebih panjang yang harus dilalui. Malam itu kan sudah janji dengan anak-anak untuk nonton. Sementara mobil kurang sehat. Saya sampaikan sama anak saya, kalau kita tetap nonton, kita pakai motor saja. Anak saya setuju. Namun setelah itu hujan lebat setelah maghrib. Padahal kami akan berangkat, hujan lebat sekali. Mumpung masih di rumah kan, kalau misalnya udah di jalan itu kita tetap jalan pakai mantel. Ini kita masih di rumah, hujan lebat, mau nonton. Nah, si adik ini malas mau ikut.
Pertama karena hujan, kedua karena dia mau belajar. Sudah saya sampaikan sama si adik, Dek, sebenarnya Papa dengan abang udah mau nonton kemarin, Dek. Dia menonton siang karena anak saya ini masih libur semester. Tapi karena ingin mengajak adiknya, dia mau mengalah menunggu adiknya 1 hari. Rupanya sekarang adiknya juga nggak mau ikut. Tahu begini, kita berangkat kemarin aja. Kami tidak jadi naik motor, cuman saya tawarkan untuk pergi naik Grab. Giliran si abang yang berkata kalau naik Grab nanti bayar pula mahal. Saya bilang enggak, kalau naik motor hujan lebat kali, kalau mau naik Grab aja. Kemudian anak saya mengatakan, ya udah ditunda aja lah, besok aja berangkatnya, siang-siang aja nontonnya. Saya berterima kasih sekali sama anak saya udah membatalkan keberangkatan untuk nonton malam itu, karena memang waktunya tidak memungkinkan. Situasinya komplikated. Pertama, mobil rusak, kedua hujan, ketiga si adik gak jadi mau ikut. Alhamdulillah anak saya legowo, berbesar hati untuk membatalkan pergi. Saya sendiri tidak mau membatalkannya karena memang saya udah janji sama anak saya, kalau pergi ayo, kalau tidak ya alhamdulillah, syukur sekali. Apakah sia-sia kami menunggu si adik yang akhirnya nggak jadi pergi juga? Tentu tidak, karena saya mendapat satu yang sangat mendalam sekali yang patut saya syukuri. Pertama, anak saya tidak egois. Dia tidak mau abang dengan papa aja yang nonton. Dia tetap memikirkan adik kandungnya semata wayang. Yang kedua, ketika mobil rusak dan hari hujan, anak saya memutuskan untuk tidak jadi pergi. Memang itu adalah keputusan yang tepat, dan dia bisa memutuskan itu tanpa ikut campur saya. Dia berpikir sendiri. Saya juga berpikir bahwa kepergian malam itu untuk nonton pantas untuk dibatalkan, tapi saya tidak mau ingkar janji terhadap anak. Syukurlah pembatalan itu keluar dari mulutnya sendiri, dan saya merasa bangga dan bahagia punya anak seperti dia. Demikian pemirsa, assalamualaikum. Tapi masih bersambung ya.